Hai guys, selamat datang di Alur Cerita. Di sini Mimin akan menceritakan alur film-film terbaik untuk sahabat dimanapun berada. Gak pakai lama, yuk kita mulai ceritanya. Film ini bermula dari seseorang mengapung di air sungai. Lalu terlihat seorang wanita dengan anaknya. Dan tiba-tiba saja anak ini melihat seseorang yang mengapung, lalu memanggil ibunya. Lalu mereka pun membawanya ke desa mereka dan diobati oleh dukun di desa itu. Lalu dukun itu mengobati dan memperlakukan orang asing itu dengan baik, bahkan dengan luka cukup parah. Ia pun diperban sampai seperti mumi. Pria itu pun tak sadarkan diri hingga berbulan-bulan. Di desa itu sedang mengadakan acara, dan tiba-tiba saja desa itu diserang oleh sekelompok orang jahat. Semua warga pun dihabisinya dengan kejam. Wanita ini pun menangis karena sebentar lagi akan dibunuh orang jahat di depannya. Tapi dengan berani anaknya memegang pedang itu, sementara sang dukun berdoa pada sesembahannya untuk meminta tolong atas kekacauan yang terjadi. Dan terlihat para penjahat itu dengan kejam menghabisi penduduk desa di sana. Entah kenapa mereka bertindak kejam terhadap penduduk desa itu. Lalu dukun itu pun berteriak kembali meminta tolong terhadap sesembahannya itu. Lalu terlihat seseorang terbangun dari komanya, dan tiba-tiba saja sebuah tombak melesat dengan cepat ke arah penjahat itu, lalu menembus tubuh orang jahat itu. Melihat temannya terbunuh, para penjahat itu terdiam dan mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Terlihat sosok seorang pria di atas bukit sedang melihat mereka. Lalu sosok pria tersebut itu pun meloncat dan menyerang salah satu prajurit di sana. Dengan cepat dia pun menghabisinya dan bersiap untuk menghadapi para penjahat itu. Lalu pria itu mulai menghajar mereka satu persatu tanpa ampun, sama halnya seperti yang para penjahat itu lakukan. Anak kecil ini pun begitu bersemangat melihat sosok pria itu yang menghajar para prajurit hingga tak berdaya. Sepertinya dia bukan orang sembarangan karena dia terlalu tangguh untuk para penjahat itu. Dan akhirnya pria itu pun berhasil menghabisi mereka semua. Dan warga di desa itu pun langsung menghampiri pria yang menyelamatkan mereka. Lalu dengan cepat mereka pun bersujud kepada pria itu. Tapi ternyata pria itu hilang ingatan dan tak ingat apapun tentang dirinya. Lalu anak kecil yang mendengar perkataan si pria dengan cepat menghampirinya sembari mengatakan, "Jika nanti aku sudah besar, aku akan mencari tahu siapa dirimu." Anak kecil ini pun ingin membalas budi karena pria itu telah menyelamatkan ibu dan dirinya. 30 tahun kemudian, terlihat seseorang sedang duduk di stasiun dan menunggu kereta datang. Tapi terlihat orang itu berpenampilan aneh, tak seperti orang biasanya. Lalu orang itu pun masuk ke dalam kereta lalu terbaring. Dan terlihat seorang wanita memberikan kode kepada rekannya sesaat sebelum kereta masuk ke dalam terowongan. Lalu saat kereta berjalan jauh, terlihat seorang wanita yang lain menyabotase kereta itu menggunakan laptopnya. Dan tak lama kemudian, rel kereta api itu pun berpindah dan keluar jalur secara tiba-tiba. Dan semua orang di sana terlihat panik. Lalu tak lama kemudian kereta itu pun berhenti. Lalu beberapa orang di kereta sedang mempersiapkan senjata mereka. Dan tak lama kemudian mereka pun menembakkan senjata itu. Dan ternyata mereka adalah kumpulan wanita yang berencana membajak kereta itu. Sementara pihak stasiun pun berusaha menghubungi masinis kereta di sana. Tapi salah satu wanita di sana mengambil alih komunikasi mereka. Tiba-tiba saja, lelaki kekar ini mencoba melumpuhkan salah satu wanita pembajak itu. Dan ia pun berkata kalau dia adalah seorang polisi. Mendengar hal itu, lelaki aneh itu pun terbangun lalu menghampirinya, dan wanita-wanita di sana hanya terdiam dan menuruti pria aneh itu. Lalu pria aneh itu pun menghajar polisi itu dan mengikatnya di tiang. Lalu tak selang lama, pria aneh ini pun menembak wanita bercadar di sana, yang seketika membuat orang-orang di sana menjadi panik. Lalu pria aneh itu pun mengatakan kepada pihak stasiun, jika ingin semua orang di sana selamat, maka panggil orang yang bisa bernegosiasi dengannya. Lalu terlihat seorang wanita cantik ditugaskan bernegosiasi dengan pembajak itu. Lalu pria aneh itu menyapanya, dan wanita itu pun menanyakan ke pria aneh di sana, "Kamu berasal dari organisasi mana?" Yang dijawab oleh pria itu bahwasanya dia tidak punya organisasi, dia hanyalah warga negara India, dan dia selalu memberikan suaranya kepada pemimpin baru setiap ada pemilu. Tapi tetap tidak ada yang berubah. Semua hanya orang munafik yang bersembunyi atas nama rakyat. Mereka sering berkata peduli dengan rakyat, tapi mereka sendiri yang memakan uang rakyat. Menyadari kalau si pria sudah emosi, wanita ini pun menanyakan apa maumu sekarang, dan si pria ini pun menginginkan Menteri Pertanian ada di sampingnya. Lalu pembajak ini pun menari di dalam kereta yang dibajaknya, karena akhirnya dia bisa bernegosiasi dengan Menteri Pertanian. Sementara di sisi lain, para polisi pun merasa panik, karena mereka hanya punya waktu sedikit untuk mendatangkan menteri itu, karena kalau tidak, pria itu mengancam akan menghabisi para tawanan di kereta itu. Dan ia pun menyuruh anak buahnya agar cepat menyuruh Menteri Pertanian datang. Akhirnya tak lama kemudian Menteri Pertanian pun datang, dan ia pun
pun marah kepada polisi itu karena berani memerintahnya. Tapi inspektur itu mengatakan, kau boleh marah kepadaku, tapi ini disiarkan secara live. Dan jika kau tak datang dan ia menembak sandranya lagi, maka rakyat akan melihat kau tak peduli terhadap rakyat. Mendengar itu, si menteri pun terdiam. Dan akhirnya si menteri pun mencoba bernegosiasi. Lalu pria itu mengatakan kepada Menteri Pertanian bahwa selama dia menjabat 10,000 petani mati karena bunuh diri. Dan kau sebagai menteri seperti tak peduli dengan mereka. Dan berkata lagi, kau sebagai menteri tidak berpihak kepada rakyat dengan menaikkan pajak untuk petani, sementara untuk orang kaya yang dekat denganmu, kau memberikan pajak yang kecil. Dan sekarang aku ingin kau membayar 40 triliun hari ini juga, jika kau ingin semua sandera selamat. Si menteri pun berkata, dari mana kami mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat? Lalu pria itu berkata, dalam 10 menit kau akan ditelepon oleh pengusaha kaya dan ia akan membantumu karena anaknya berada di dalam kereta ini. Dan ternyata pengusaha kaya itu bernama Kali, yang mengetahui bahwa putrinya ada di dalam kereta itu. Lalu dengan cepat ia pun menyuruh anak buahnya untuk menemui menteri itu dan memberikan telepon kepadanya. Lalu Kali berbicara kepada menteri itu bahwa putrinya ada di dalam kereta itu dan menyuruh menteri itu untuk mengabulkan keinginan pembajak itu. Akhirnya menteri itu pun setuju karena memang yang menjadikannya menteri itu atas bantuan Kali, dan akhirnya mereka pun mentransfer uang tebusan itu untuk menukar dengan para sandera. Namun tiba-tiba seorang wanita berteriak sebari mengatakan, kau menyanderaku hanya demi uang dan kalian adalah pembunuh dan pencuri. Mendengar itu, pria itu pun mendekati anak gadis itu dan berkata, uang yang diambil oleh tak sebanding dengan uang yang dirampok oleh ayahmu melalui bisnis kotornya. Dan asal kau tahu, peraturan negara ini telah membunuh ayah dari wanita yang bersamaku. Lalu si pria pun menarik wanita itu dan menyuruhnya bercerita. Wanita ini bernama Kalki dan dia adalah seorang anak petani yang ayahnya mendapatkan pinjaman kredit atas pembelian traktor. Tapi tak lama kemudian pihak penagih mendatangi mereka dan berlaku kejam atas keterlambatan pembayaran petani itu, lalu memukuli ayahnya. Bahkan mereka tega mempermalukan ayah Kalki di depan semua orang, dan pemerintah seolah tutup mata dengan para penagih hutang yang sangat kasar dan arogan terhadap rakyat kecil. Dan meski mereka tetap mengambil traktor ayah Kalki, mereka terus memaksa untuk membayar bunga pinjaman sampai akhirnya ayah Kalki pun gantung diri. Perbuatan kejam mereka bahkan sampai prosesi pemakaman ayahnya pun mereka masih meminta utang bunga traktor itu, sampai akhirnya Kalki merasa kesal dan membunuh penagih itu dan ia pun dipenjara. Dan mereka semua yang mendengar cerita itu pun merasa sedih. Pria ini pun melakukan ini semua bukan untuknya sendiri tapi untuk warga miskin. Proses transfer pun selesai dan seketika pria itu pun tersenyum dan ia pun berbalik lalu meminta semua orang bertepuk tangan kepadanya. Tapi mereka hanya terdiam tak bereaksi. Melihat mereka diam, pria ini pun sadar dan berkata, oh, aku lupa akan sesuatu hal. Lalu ia mendekati wanita yang sebelumnya ditembak olehnya, lalu menepuknya untuk segera bangun. Dan seketika wanita bercadar itu pun terbangun. Dan ternyata ia tak mati, karena ternyata wanita itu juga bagian dari kelompok mereka, dan mereka hanya bersandiwara atas hal itu. Lalu si pria berkata, aku tak akan menyakiti salah satu dari kalian. Dan setelah itu mereka pun bertepuk tangan dan salut kepada pria itu. Dan kereta itu pun kembali berjalan. Setelah tahu bahwa si pria melakukan itu untuk rakyat miskin, para petugas polisi telah bersiap bersama pasukannya untuk menangkap para pembajak itu dan mulai bergerak ke stasiun berikutnya. Sementara di dalam kereta terlihat semua anggota si pria membagikan sesuatu kepada semua orang penumpang kereta itu, dan para polisi bersiap untuk menyergap para pembajak itu. Tapi saat pintu kereta itu terbuka, terlihat asap putih mengepul dan mengaburkan pandangan para polisi itu. Lalu tak lama kemudian terlihat seseorang keluar dari dalam kereta, dan ternyata itu adalah seorang anak kecil yang memakai topeng perban seperti pembajak itu. Melihat itu para polisi itu pun bingung dan tak mengerti apa yang terjadi. Lalu kemudian para penumpang lain pun mulai keluar dari kereta dan ternyata banyak dari mereka yang memakai topeng itu. Tiba-tiba para polisi mendapatkan tembakan dari dalam gerbong kereta dan mencoba membalas serangan itu. Lalu mereka pun terus bergerak mendekati mereka, tapi ternyata itu bukanlah pembajak itu. Dan akhirnya para pembajak itu pun lolos dari kepungan para polisi itu. Beberapa waktu setelah kejadian itu, para pembajak itu membayar lunas semua hutang para petani dan orang-orang miskin yang terikat pinjaman dari semua bank lintah darat yang memberi suku bunga yang tinggi. Dan mereka pun merasa berbahagia atas hal itu dan tak percaya atas apa yang terjadi sampai peristiwa itu diberitakan di semua kantor berita India. Lalu terlihat ketua pembajak itu pun mencoba melepaskan kulit palsunya, dan pria itu adalah Azad, dan anggota Azad adalah para wanita yang dipenjara yang memiliki kesamaan nasib dengan Kalki yang tertindas oleh peraturan yang dirasa tidak adil. Setelah misi mereka selesai,
selesai, mereka pun kembali lagi masuk ke dalam penjara dan berbaur lagi bersama dengan yang lain. Lalu Azad pun membantu para anggotanya untuk kembali masuk ke dalam penjara itu dan bertindak seolah tak terjadi apa-apa. Tapi kenapa mereka terlalu mudah untuk masuk dan keluar dari penjara itu? Ternyata Azad adalah kepala sipir penjara di tempat itu dan tak ada seorang pun yang tahu kalau dia adalah ketua pembajak selain anggota mereka. Bahkan Azad dinobatkan menjadi kepala sipil terbaik di penjara itu untuk kategori pelayanan publik, dan semua orang yang berada di tempat itu pun sangat menyukai Azad dan menyayangi Azad dan menganggap Azad adalah bagian dari mereka karena di bawah kepemimpinannya penjara ini mendapatkan penghargaan sebagai penjara terbaik karena semua narapidana di sini bisa berprestasi dan berkarya. Lalu Azad berkata kembali bahwa dia selalu menganggap semua narapidana di sini sebagai saudara atau ibu, dan jika bebas nanti mereka akan berperilaku baik dan kembali melayani masyarakat dengan skill yang mereka dapatkan di penjara ini. Karena semenjak Azad bertugas di penjara ini selama 12 tahun, penjara ini menjadi lebih baik dan selalu mendapatkan penghargaan. Bahkan semua wanita di sini mendapatkan keterampilan berbagai macam, dan di antaranya mereka membuat kaki palsu untuk mereka para disabilitas, dan juga beberapa keterampilan lainnya di bidang garmen seperti membuat pakaian, dan Azad selalu sabar membimbing mereka agar mereka bisa melakukan itu semua. Bahkan dalam bidang elektronik, Azad juga mengatakan mereka telah pandai membuat stasiun radio yang nantinya akan bermanfaat bagi mereka, dan mereka yang mendengar perkataan Asa pun bersorak gembira. Setelah itu, Azad pun kembali ke rumahnya dan kembali dijodohkan oleh orang tua angkatnya, yang ternyata orang tua angkatnya adalah sipir penjara wanita sewaktu ibunya masih hidup. Dan orang tua angkatnya ingin Azad segera menikah, tapi ternyata yang datang ke tempat mereka hanyalah seorang gadis kecil yang adalah putri dari wanita yang ingin dijodohkan dengannya. Dan ia ingin memilih sendiri calon yang cocok untuk menjadi ayahnya, dan Azad yang tak ingin mengecewakan gadis kecil itu pun mencoba mendengarkannya meskipun ia tak tahu wanita seperti apa yang dijodohkan dengannya. Akhirnya mereka pun menjadi dekat, dan Azad selalu menyempatkan waktu untuk mendengar dengan sabar keluh kesah gadis kecil itu. Meskipun sampai sekarang ia belum bertemu dengan ibu gadis itu, bahkan ia diminta si gadis kecil datang ke sekolah dan bertindak sebagai walinya karena ibunya sibuk karena pekerjaan. Tapi hal tak diduga pun terjadi saat gadis kecil itu menoleh. Ia pun terkejut dan berteriak memanggil ibunya. Lalu terlihat seorang wanita mendatangi mereka, dan dia adalah polisi inspektur wanita yang ingin menangkap pembajak saat di kereta. Merasa tak mengenal pria yang bersama dengan anaknya, ia pun mencoba menginterogasi Azad dan memberitahukan kalau dia adalah inspektur polisi. Dan dengan gugup mengenalkan kalau dia adalah Azad, kepala sipir di penjara wanita, lalu anak gadis itu pun memberitahukan kepada ibunya bahwa pria inilah yang akan menjadi suami ibunya karena tidak ingin membohongi calon istrinya bahwa dia adalah ketua pembajak yang selama ini ia cari. Azad pun ingin mengaku. Namun saat Azad ingin memberitahu wanita itu bahwa dia sebenarnya adalah seorang pembajak, tiba-tiba anak gadis itu mendatangi mereka dan berkata, "Paman, jika ibu nanti menerimamu sebagai seorang suami, aku harus memanggilmu apa?" Mendengar perkataan gadis kecil itu, Azad pun tak jadi memberitahu jati dirinya yang sebenarnya, lalu memeluk gadis kecil itu. Akhirnya Azad pun melamar inspektur wanita itu, dan mereka semua yang di situ pun berbahagia melihat mereka. Setelah itu Azad kembali merencanakan rencana selanjutnya, dan kali ini target mereka adalah Menteri Kesehatan yang sedang berkampanye untuk masa jabatan tahun yang akan datang. Dan terlihat orang itu sedang berpidato di hadapan masyarakat. Lalu menteri itu mengatakan semenjak dia menjabat sebagai Menteri Kesehatan, semua rumah sakit di India sudah bagus semua, tapi pendukungnya tak tahu kalau banyak rumah sakit yang kumuh dan tak sesuai dengan apa yang diucapkannya. Dan menteri itu pun terus berbicara bohong, dan dia berjanji jika nanti terpilih lagi, pasti semua untuk rakyat. Tapi berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada, ternyata masih banyak rumah sakit yang tak layak untuk para warga miskin. Bahkan ia berkata jika sekarang ada seseorang yang menembak dia sekarang, maka akan cepat ke rumah sakit terdekat milik pemerintah. Aku melakukannya untuk rakyat, dan kalau tak percaya sekarang tembak aku. Sementara di sisi lain, terlihat salah satu anggota Azad berada tak jauh dari sana dengan snipernya. Menteri itu berkata kembali, "Tembak aku." Wanita itu pun akhirnya menembak Menteri Kesehatan itu, dan seketika semua yang berada di tempat itu pun menjadi panik. Lalu tak lama kemudian ambulans yang standby di tempat itu pun mendekat, tapi anggota Azad mencoba mengaburkan pandangan mereka, dan dengan panik mereka pun berusaha membawa Menteri Kesehatan tersebut ke rumah sakit yang lengkap dengan fasilitasnya. Lalu saat rombongan menteri itu tiba di rumah sakit swasta yang bagus, dan saat mereka membuka pintu ambulans, seketika mereka pun terkejut karena ternyata ambulans itu kosong. Lalu terlihat seorang pria bertopeng perban sedang menyetir ambulans, dan staf menteri itu pun bertanya kepada anggota Azad, "Mau dibawa kemana Pak Menteri ini?"
Lalu wanita itu pun menjawab, kami akan membawa ke rumah sakit pemerintah, seperti yang dia banggakan saat kampanye tadi. Lalu terlihat ambulans itu pun memasuki rumah sakit kumuh milik pemerintah, dan Menteri Kesehatan itu dibawa oleh anggota Azad. Setelah itu mereka pun melakukan siaran langsung, dan Azad mengaku bahwa dia adalah Vikram Rathore, dan mengatakan kepada mereka yang menonton bahwa Menteri Kesehatan telah tertembak, dan sekarang dia berada di rumah sakit pemerintah yang kumuh. Di kampanye sebelumnya, menteri itu berkata sudah bekerja dengan baik untuk rakyat, dan sekarang kami berada di rumah sakit ini dan dengar pendapat dokter di tempat ini. Lalu ia pun menyuruh dokter itu untuk berbicara. Lalu dokter ini mengatakan kondisi menteri sangat kritis dan harus segera mengoperasinya. Namun fasilitas dan tenaga medis di tempat ini memang tak layak dan mungkin tak akan bisa menyelamatkan menteri ini. Dan semua rakyat pun terus menyaksikan siaran itu. Sementara di sisi lain, terlihat sebuah helikopter mendarat di tempat itu dan terlihat inspektur armada berada di tempat itu. Lalu wanita itu pun kembali mencoba mendengarkan apa yang pria itu minta. Azad menyuruh si inspektur wanita itu untuk memanggil kepala rumah sakit yang bertugas 3 tahun yang lalu dan menyuruhnya untuk jujur. Kali pun menyuruh mantan kepala rumah sakit itu untuk berbicara jujur karena sang menteri kesehatan adalah saudara iparnya. Lalu mantan kepala rumah sakit itu pun menggelar konversi pers. Dan ia pun menceritakan kejadian 3 tahun yang lalu, saat ia masih menjabat sebagai kepala rumah sakit. Lalu ia bercerita, 60 anak dirawat di rumah sakit ini karena radang otak, dan salah satu anggota Azad pun mengingat kejadian itu, karena dulu dia adalah salah satu dokter di rumah sakit itu. Dan dia adalah Dokter Eram. Pada saat itu Dokter Eram berjuang untuk menyelamatkan semua anak-anak itu, meski dengan peralatan yang seadanya, dan pada saat itu ia sangat kekurangan tabung gas oksigen. Lalu dengan perasaan khawatir dengan cepat, ia pun mencoba menelepon kepala rumah sakit dan ia pun meminta agar pengiriman tabung oksigen yang dijanjikannya agar segera dikirim karena ini dalam kondisi darurat dan menyangkut. Tapi ternyata kepala rumah sakit pemerintah itu mengatakan bahwa ia harus menunggu karena pengajuannya belum selesai. Lalu dengan berani Dokter Eram berkata, jika kau tak mengirimkan tabung oksigen itu, maka aku akan mengadu langsung kepada menteri. Lalu dibalas, selama aku tidak mendapat komisi, maka alat itu tidak akan dikirim. Dan asal kau tahu Pak Menteri lah yang paling banyak mendapat komisi. Mendengar bahwa seperti tabung oksigen takkan mungkin dikirim segera, ia pun merasa kesal dan dengan cepat menutup teleponnya. Lalu ia pun meminta anggota keluarga untuk masuk ruangan agar bisa membantunya membuat alat bantu pernafasan karena memang itu adalah jalan terakhir yang bisa ia lakukan. Dan akhirnya mereka pun melakukan apa yang Dokter Eram katakan. Sementara Dokter Eram sendiri mencoba mencari oksigen di tempat yang lain dan menyuruh para perawat untuk berjaga guna menyelamatkan para anak-anak itu. Akhirnya Dokter Eram pun mendapati oksigen tersebut dan membawanya ke rumah sakit. Tapi sesampainya di rumah sakit, ia pun hanya bisa terdiam karena 57 anak telah meninggal dan ia pun sangat bersedih atas hal itu. Setelah kejadian itu, ia pun disidang di pengadilan dan hakim memutuskan Dokter Eram yang bersalah karena kelalaiannya dan penyebab kematian bukan karena kekurangan oksigen tapi karena salah memberi obat. Ternyata hakim tersebut telah disogok oleh kepala rumah sakit karena tak ingin disalahkan. Dan akhirnya setelah kejadian itu, Dokter Eram pun divonis penjara seumur hidup dan mereka tak tahu kalau sebenarnya para pejabatlah yang bersalah. Dan akhirnya sekarang mereka semua pun tahu akan cerita kebenaran Dokter Eram. Bahkan mereka pun menangis karena keadilan tak berpihak padanya. Setelah itu pria ini pun berkata, jika sekarang ingin menterimu selamat, maka dalam waktu 5 jam, seluruh rumah sakit pemerintah harus difasilitasi yang sama dengan fasilitas pejabat. Karena itu adalah hak rakyat dan kita membayar itu semua melalui pajak. Dan akhirnya dalam waktu yang singkat, mereka pun mencoba memperbaiki semua rumah sakit pemerintah beserta fasilitasnya dan peristiwa itu pun disiarkan live di berbagai penjuru India dan semua orang pun menonton apa yang sedang terjadi dan merasa senang dengan kejadian itu. Mereka pun menganggap Vikram Rathore adalah seorang pahlawan yang berpihak kepada rakyatnya miskin. Setelah itu mereka pun pergi dari rumah sakit dengan helikopter yang disediakan oleh inspektur wanita itu atas permintaan si pria. Semenjak itu wanita itu pun terus mencari siapa sebenarnya orang yang mengaku Vikram Rathore tersebut dan menyuruh asistennya untuk memberitahunya jika telah mendapatkan sketsa pria itu. Azad pun terpesona melihat calon istrinya yang terlihat cantik dan ia masih tak percaya akan menikah dengan polisi yang selalu memburunya. Sementara di sisi lain, asisten wanita itu terus berusaha mengungkap sketsa wajah dari pembajak itu dan terus berupaya mencari tahu. Dan saat sketsa itu selesai, ia pun terkejut melihat gambar Azad calon suami dari atasannya. Lalu dengan cepat ia pun mencoba memberitahu inspektur wanita itu dan menelponnya, tapi dengan cepat anaknya
anaknya pun merebut telepon itu dan mengatakan ia harus fokus. Dan seketika panggilan itu pun dibatalkan dan mereka pun akhirnya melanjutkan prosesi akad nikah itu hingga selesai dan resmi menjadi sepasang suami istri. Azad yang terlihat bingung dan ingin memberitahu wanita itu yang sebenarnya, tapi ia tak yakin istrinya akan menerimanya. Lalu istrinya pun mengatakan, "Kamu harus tenang dan tak memikirkan masalah pekerjaan dulu karena kita masih dalam suasana libur bekerja." Tapi tiba-tiba telepon Azad pun berdering dan ternyata yang menelpon adalah anggotanya yang berada di penjara dan mereka ingin menggoda Azad yang sedang asyik berbulan madu. Tapi saat inspektur wanita itu mengambil HP-nya dan membuka pesan WA-nya, lalu ia pun melihat gambar sketsa pembajak yang dikirimkan oleh asistennya. Seketika ia pun sangat terkejut karena gambar itu sangat mirip dengan Azad dan asistennya berkata agar berhati-hati. Lalu terlihat wanita itu mengambil sebuah pistol dalam brankasnya. Pada saat Azad mulai masuk ke rumah, seketika istrinya menodongkan pistol itu ke arahnya. Lalu Azad mencoba menjelaskan kepada istrinya, tapi dengan cepat istrinya berkata, "Anakku tak pernah menyakitimu, tapi mengapa kau menipu anakku?" Lalu Azad terus memohon kepada istrinya agar mempercayainya. Namun merasa dipermainkan oleh Azad, istrinya pun dengan cepat menembak bahu Azad. Merasa Azad dalam bahaya, para anggotanya pun langsung bertindak dan keluar dari dalam penjara. Dan saat Azad mencoba menjelaskan kembali, namun seketika sebuah tembakan mengarah ke arah mereka. Lalu terlihat sekelompok orang berada di luar rumah dan mencoba menembaki mereka. Sampai akhirnya mereka berdua pun ditangkap oleh kelompok para penjahat dan disekap di sebuah gudang yang jauh dari keramaian. Sementara para anggota Azad pun mencoba melacak keberadaannya. Dan ternyata yang menyekap Azad dan istrinya adalah anak dari Kali bersama dengan anak buahnya. Lalu penjahat itu pun menganggap Azad dan inspektur polisi itu berkomplot dengan berpura-pura saling mengejar. Sementara dia membayar semua tebusannya melalui inspektur wanita itu. Merasa ditipu oleh keduanya, penjahat itu pun menyuruh anak buahnya untuk menyiksa inspektur polisi itu. Lalu Azad berteriak kepada mereka agar berhenti memukuli istrinya dan mengatakan bahwa wanita itu tidak terlibat. Namun si penjahat tak percaya begitu saja. Lalu ia pun meminta senjata kepada anak buahnya dan dengan cepat ia pun menembak inspektur polisi itu. Dan Azad yang melihat itu pun seketika berteriak. Sementara para anggota Azad yang berada di situ pun bersiap untuk menolong Azad. Dan saat mereka akan bergerak, tiba-tiba sebuah palu menepis tangan penjahat itu dan seketika orang itu pun terjatuh. Lalu disusul oleh palu lain yang dilemparkan ke arah mereka dan terlihat satu persatu penjahat itu pun dilumpuhkan dan para anggota Azad pun kebingung dan tak jadi bergerak dan para penjahat yang sadar ada yang mencoba membantu Azad pun dengan cepat bergerak mendekati asal palu itu. Lalu terlihat para penjahat itu pun kembali terlempar. Lalu tak lama kemudian terlihat sesosok bayangan seseorang memasuki tempat itu sembari membawa palu. Ternyata sosok itu adalah Kapten Vikram Rathore, yaitu ayah dari Azad. Lalu terlihat Kali yang berjanji di depan jenazah anaknya untuk membalas dendam kepada orang yang telah membunuh anaknya. Setelah kejadian itu, inspektur wanita yang telah membaik itu pun kembali memimpin anggotanya untuk menangkap Azad karena kini ia sudah tahu kalau anggota Azad berada di dalam penjara wanita dan ia pun berencana untuk memancing Azad dengan menggunakan anggota mereka dengan berpura-pura menjadi tahanan dan mereka pasti mempercayaiku karena sekarang yang mereka tahu aku adalah istri dari Azad. Lalu polisi wanita ini pun membenturkan kepalanya ke kaca untuk menjalankan misinya. Tak lama kemudian ia pun dimasukkan ke dalam sel di mana para anggota Azad berada dan para anggota Azad yang melihat wanita itu pun seketika terdiam melihat istri Azad terluka. Salah satu dari mereka pun mencoba menenangkannya dan memberikan segelas air. Namun wanita itu pun menepis gelas itu sembari mengumpat Azad lalu berkata, "Aku sebelumnya adalah polisi yang jujur, tapi gara-gara Azad sekarang aku menjadi narapidana di tempat ini." Mendengar perkataan wanita itu, mereka semua pun terdiam. Tapi tak lama kemudian salah satu dari mereka berkata, "Kau berhak marah kepadanya, tapi sebelum kau memahami siapa Azad itu, kau harus tahu siapa Vikram." Lalu anggota Azad pun mencoba menceritakan masa lalu bahwa ayah Azad adalah seorang kapten tentara bernama Kapten Vikram Rathore dan dia adalah seorang yang sangat berani untuk memberantas teroris. Meskipun pada saat itu banyak senjata dari mereka yang rusak, tapi berkat kegigihannya bersama dengan anak buahnya, akhirnya mereka menumpas teroris itu. Bahkan setelah itu, ia terus membongkar praktek korupsi di Kementerian Pertahanan karena pembelian senjata bekas yang mengakibatkan banyak tentaranya yang tewas. Namun para penjahat itu tak terima dan saat ayah Azad lengah, ia pun dibawa oleh mereka dan ditembak
ditembak lalu dibuang. Bahkan Ibu Azad juga difitnah oleh polisi yang memang juga kaki tangan dari Tuan Kali. Sampai akhirnya Ibu Azad diancam hukuman mati dan akan digantung. Tapi karena dirinya mengandung Azad, maka hukuman gantung itu dibatalkan dan ditunda selama 5 tahun. Lalu saat ulang tahun Azad yang kelima, Azad pun mendapati ibunya telah terbaring kaku. Dan saat itulah Azad punya keinginan melawan semua kejahatan dan ketidakadilan yang terjadi di negara ini. Setelah itu pun Azad pun kembali lagi ke penjara ini dan menjadi kepala sipir, dan kami berenam bekerja sama dengan Azad. Mendengar itu, wanita itu pun bertanya di mana Azad sekarang. Sementara di sisi lain terlihat Azad mulai sadar dari pingsannya, lalu ia pun melihat seorang pria sedang berjoget di hadapannya. Dan terlihat Azad pun begitu terkejut. Dan saat ia menoleh ke belakangnya, ia pun lebih terkejut lagi karena terlihat sosok yang seperti pernah ia lihat sebelumnya. Lalu ia pun mengingat kalau orang itu adalah seorang polisi yang pernah dia kalahkan ketika ia sedang membajak kereta waktu itu. Lalu polisi itu pun bercerita kepada Azad bahwa wajahnya itu mengingatkanku kepada seseorang yang pernah menyelamatkan desa kami, tapi dia lupa ingatan dan tak tahu siapa dirinya. Dan setelah aku cari informasi, ternyata Fikramrator adalah ayahmu. Lalu aku mencoba mencari semua sisa dari anggota Fikramrator dan mengabarkan kalau atasan mereka masih hidup, tapi ia lupa ingatan dan kini berada di desaku. Sampai akhirnya aku bawa teman-teman ayahmu itu datang untuk menjemputnya di desa kami. Aku melakukan itu semua karena sewaktu kecil aku berjanji kepada Fikramrator akan mencari tahu siapa dia sebenarnya. Mendengar itu Azad pun menangis seolah tak percaya. Karena ia dan ibunya tahu bahwa ayahnya telah mati, dan ia pun berkata bahwa apa yang dia lakukan selama ini adalah demi membersihkan nama ayahnya. Tapi dengan cepat ayah Azad pun berkata, mereka bilang kamu adalah anakku dan aku mengerti, tapi aku minta maaf karena aku tak bisa mengingat masa laluku. Tapi kami berada di sini akan mendukungmu. Lalu Azad pun memeluk ayahnya dengan rasa haru, meskipun ayahnya terlihat canggung dan tak ingat masa lalunya. Tapi bagi Azad tak mengapa asal dia bisa melihat ayahnya itu sudah cukup baginya. Di tempat lain, terlihat seorang petugas polisi memanggil wanita itu dan para anggota Azad. Lalu mereka semua pun masuk ke dalam ruangan dan terlihat wakil inspektur berada di tempat itu sebari tersenyum. Lalu ia bercerita bahwa ia sudah tahu semua tentang Azad dan kelompok mereka. Lalu wakil inspektur itu mendekati wanita itu dan menamparnya, lalu mengambil alat penyadap yang ada di balik baju wanita itu. Ternyata pria itu bekerja untuk Tuan Kali dan menyuruhnya untuk menghabisi istri Azad itu. Lalu tak lama kemudian wakil inspektur pun menodongkan senjatanya kepada istri Azad, dan saat ditembakkan, dengan cepat anggota Azad menghalau tangan si polisi jahat itu. Azad pun sudah berada di penjara itu, lalu menghajar wakil inspektur itu dan dibawanya orang itu ke tengah penjara dan terus menghajarnya. Orang itu pun berkata, kau tak bisa melarikan diri Azad karena semua anggotaku sudah berada di dalam gedung dan akan menangkapnya. Dan Azad yang melihat itu pun juga tertawa, lalu berkata, mungkin anak buahmu ada di sini, tapi jangan lupa bahwa setiap penjara ini adalah milik para wanitaku. Lalu menekan sebuah tombol di belakangnya dan seketika pintu sel pun terbuka. Para tahanan wanita ini pun mulai menghalau para polisi dan menghajar pria itu. Azad pun menemukan istrinya yang berlumuran darah, lalu menoleh kepada orang di sampingnya, dan ternyata salah satu anggotanya terkena tembakan peluru wakil inspektur karena melindungi istri Azad. Terlihat anggota Azad pun kritis dan semua yang berada di situ pun berharap kalau Lasmi bisa diselamatkan, tapi ternyata wanita itu tetap terlihat diam dan tak bergerak. Melihat si wanita terbujur kaku, ayah Azad itu pun seketika terdiam dan terlihat air mata terakhir yang menetes sebagai tanda perpisahan. Mereka pun mendekati wanita itu dan meratapi kepergiannya. Lalu salah satu dari mereka pun mendekati Azad dan berkata, meski Lasmi kini telah tiada, dia akan tetap jadi bagian dari kita, dan meski anggota kita berkurang, kita akan terus berjuang untuk keadilan, dan mengajak temannya untuk tetap semangat. Lalu terlihat Narmada, yaitu istri Azad, mengambil gelang Lasmi, dan ia pun seketika mengulurkan tangannya, lalu bergabung bersama para anggota Azad. Dan mereka yang melihat Narmada pun merasa bingung, karena sebelumnya Narmada adalah inspektur polisi yang selalu mengejar mereka. Lalu Narmada pun berkata, aku akan menggantikan Laksmi. Seluruh anggota Azad pun berencana mengambil alih truk yang membawa uang untuk pemilu milik Kali, dan mereka semua melakukan aksinya masing-masing. Termasuk ayah Azad yang dengan gagahnya menggunakan motor besar berusaha menghajar para anak buah Kali. Akhirnya mereka pun berhasil merebut truk pengangkut uang itu. Tapi kemudian anak buah Kali kembali berdatangan dengan puluhan mobil. Lalu ayah Azad
menyuruh Azad agar terus fokus menjalankan misinya. Tapi Azad merasa mereka terlalu banyak. Tapi ayah Azad tetap menyuruhnya untuk segera pergi dan ia bersama dengan temannya akan menahan para penjahat itu. Lalu Azad pun pergi. Tak selang ayah Azad bersama anggotanya pun tertangkap dan Tuan Kale yang merasa senang kalau mereka tertangkap pun mengira bahwa masalah itu sudah selesai dan ia pun mulai menyiksa para anggota Vikram Raton yang dikira adalah Azad. Anak buahnya pun melapor kepadanya untuk melihat berita di TV dan terlihat Azad sedang melakukan siaran langsung di penjara. Melihat itu ia pun bingung karena ia merasa sudah menangkapnya dan Azad pun kembali mengaku sebagai Vikram Raton. Para masyarakat pun terlihat antusias untuk melihat apa yang kali ini dilakukan oleh Vikram Raton dan ia berkata, sekarang penjara wanita berada di bawah kendaliku dan kehidupan 6.000 narapidana ada di tanganku. Dan aku ingin didatangkan kembali seseorang yang bisa berbicara kepadaku dan membuat kesepakatan denganku. Kali pun menganggap bahwa dia adalah duplikat dari Azad. Tapi salah satu anggota Vikram Raton pun menertawainya dan mengatakan yang kau lihat di TV adalah anak singa dan orang yang berada di sini adalah ayah dari singa itu. Mendengar itu Kali pun semakin bingung karena ia merasa bahwa telah membunuh Vikram Raton berpuluh-puluh tahun yang lalu dan teman pria itu pun menjelaskan bahwa pada hari itu dia tak mati dan berhasil hidup. Tapi sayangnya ia lupa ingatan dan alasan itulah yang membuatmu masih hidup Tuan Kali. Anggota polisi pun mulai berdatangan di depan penjara dan terlihat awak media mulai memberitakan secara langsung karena kali ini Vikram Raton akan berhadapan dengan inspektur yang lebih cerdik. Lalu terlihat seseorang datang ke tempat itu dan ternyata orang itu adalah kepala polisi Nayak yang mengendarai Vespa. Lalu inspektur Nayak menyuruh bawahannya untuk mempersiapkan 100 polisi bersenjata dan mulai masuk ke dalam penjara itu. Lalu tak lama kemudian para polisi itu pun mulai masuk ke dalam penjara dan mengepung Azad yang berada di dalam. Setengah jam pun berlalu dan orang itu berkata bahwa ia akan pulang karena tugasnya sudah selesai. Lalu anak buahnya memberitahunya untuk melihat ke arah gerbang penjara itu. Lalu terlihat salah seorang keluar dari penjara itu dan ternyata itu adalah komandan polisi yang terlihat keluar tanpa mengenakan seragamnya. Melihat itu si kepala polisi pun mendekati anak buahnya dan bertanya apa yang terjadi. Lalu komandan itu pun bercerita bahwa saat berada di dalam kita sudah mengepung ketua pembajak itu dan menyuruhnya untuk menyerah. Tapi tiba-tiba lampu penjara pun menyala dan terlihat semua narapidana keluar dari dalam sel dan mulai mengepung mereka semua dengan senjata lengkap. Setelah itu salah satu anggota Azad pun menyalakan kamera kembali. Lalu terlihat istri Azad pun membuka penutup kain merah besar di tempat itu dan ternyata di balik tirai itu adalah 42.000 mesin pemungutan suara yang akan digunakan pada saat pemilu nanti. Dan ternyata mesin itu sudah dimodifikasi oleh Kali dan bisa dipastikan jika pemilu diadakan kembali pasti orang yang telah dipilih oleh Kelly yang menang. Akhirnya berkat tuntutan dari Azad, rakyat pun berkumpul di depan semua pabrik Kali dan akhirnya mereka pun bersama-sama menyegel pabrik mesin Kali. Lalu tak lama kemudian ia pun mulai membuka topeng kulitnya dan membiarkan jati dirinya terungkap dan berkata, aku bukanlah Vikram Raton dan aku memakai banyak wajah untuk menyuarakan kebenaran. Tapi karena kali ini aku ingin mengungkap sebuah kebenaran, aku tak ingin lagi berada di balik topeng kepalsuan. Kali ini Azad punya permintaan kepada masyarakat untuk lebih pintar memilih pemimpin, jangan karena rasa takut atau karena uang yang beri mereka tidak mau tahu dan membiarkan para pemimpin membodohi mereka dengan uang yang diberikan mereka yang mungkin hanya sebentar dan akan habis. Tapi setelah itu kau akan menderita selama 5 tahun berikutnya karena memilih pemimpin yang salah. Dan itulah mengapa aku hanya ingin kalian mendengarkan satu permintaanku. Cobalah bertanya, apakah pilihanmu sudah benar? Jari yang kau gunakan untuk memilih arahkan pada pemimpin yang baik dan adil. Jadi kalianlah yang menentukan masa depan bangsa ini. Mendengar itu mereka semua pun terdiam. Lalu tak lama kemudian mereka pun bertepuk tangan dan mengerti apa yang dikatakan Azad. Setelah itu Azad pun mengembalikan barang yang diambilnya itu. Lalu menyuruh semua narapidananya kembali lagi masuk ke dalam sel dan meletakkan senjatanya. Namun tiba-tiba terlihat seseorang menghancurkan pintu pagar dan tak lama kemudian terlihat seseorang datang ke tempat itu dan meminta maaf kepada Azad. Dan ternyata orang itu adalah anggota dari ayahnya dan seketika ia pun ditembak dari belakang. Ternyata Kali datang ke tempat itu sembari membawa ayahnya bersama dengan para anggotanya. Lalu dengan cepat anak buah Kali pun mengurung mereka semua di dalam sel dan menyisakan Azad dan ayahnya. Lalu dengan cepat ia pun mulai menghajar ayah Azad. Lalu Tuan Kali pun meminta senjatanya dan mengarahkan senjata itu kepada ayah Azad. Lalu mulai menarik pelatuk senjatanya. Namun senjata itu pun tak berfungsi. Kali pun mencoba memeriksa senjatanya kembali dan mencoba menembakkan lagi. Tapi lagi-lagi senjata itu tak berfungsi. Mendengar suara senjata rusak itu, tiba-tiba ingatan ayah Azad pun perlahan-lahan mulai kembali dan ia pun terus memandangi Kali yang terus berusaha menembak dengan senjatanya yang rusak. Sementara perlahan-lahan ingatannya pun mulai kembali dan ia pun mulai menangis
mengingat masa lalunya. Lalu Tuan Kali pun mengambil rantai, dan saat ia hendak mengajar Azad, seketika seseorang menahan rantai besi itu. Lalu terlihat Vikram Rathor yang sedang berdiri, lalu dengan cepat menarik Kali dan mendekatinya sebari berkata, "Sebelum kau menyentuh anakku, kau harus berurusan dengan ayahnya dulu." Dan ternyata ingatannya telah kembali, dan ia mengingat apa yang dilakukan Kali padanya 30 tahun yang lalu. Dan tak lama kemudian, ia pun mengangkat Kali, lalu dengan cepat menghajarnya. Lalu Vikram pun mendekati Azad dan berkata, "Kau anakku." Lalu dengan cepat, ia pun memeluk Azad. Tapi Tuan Kali yang melihat itu pun merasa kesal dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh mereka semua. Azad dan ayahnya pun bersama-sama menghajar para penjahat itu, dan mereka tak terkalahkan. Semua para anak buah Kali pun habis dihajar mereka. Bahkan Kali pun tak bisa mengalahkan mereka berdua. Ayah Azad pun menghajar Kali hingga tak berdaya dan akhirnya mengalahkannya. Lalu Azad membawa Kali ke tiang gantungan dan berencana ingin membalas dendam ibunya 25 tahun yang lalu. Tapi Kali memohon ampun. Tapi ayah Azad hanya terdiam dan ia pun menggeleng. Lalu ia menyuruh para anggota anaknya untuk melakukan tugasnya, lalu menarik tuas itu, dan akhirnya Kali pun tewas seketika. Beberapa bulan kemudian, terlihat Azad menyapa semua wanita yang ditemuinya, dan para wanita itu pun semua tersenyum ketika melihatnya. Dan saat ia kembali ke dalam tokonya dan membuat sesuatu, tiba-tiba seseorang berada di tempat itu, lalu mengarahkan senjatanya, dan ternyata orang itu adalah kepala polisi Nayak. Lalu tak lama kemudian ia pun tersenyum kepada Azad, dan Azad pun membalas senyumannya. Ternyata polisi itulah yang selama ini membantu Azad secara diam-diam dari belakang, dan mereka pun sudah merencanakan hal itu sejak lama. Setelah itu ia berkata kembali, "Ini misimu selanjutnya." Nah guys, begitulah alur cerita dari Mimin, dan terima kasih yang sudah menonton hingga selesai. Sampai berjumpa lagi di cerita Mimin yang lain. Bye-bye.